Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini kita biasa ya, kalau udah berdua begini kita mau podcast horor seputar pengalaman pribadi, kisah nyata, ya kan? Nah, kita udah kedatangan narasumber nih. Narasumbernya juga masih kawan kita nih, ya kan? Kecil. Udah bukan kawan lagi, udah ini mah udah pokoknya udah apa-apa bareng lah kita, ya kan. Kebetulan dia mau berbagi ceritanya di sini nih, alhamdulillah nih, ya kan. Ngasih kesempatan buat berbagi cerita, buat sharing. Nah, nih buat teman-teman juga yang mau bercerita, ya kan. Kita ini nih Bang Ramli nih, kita buka lah, welcome gitu buat yang lain yang mau cerita, ya kan. Ayo bareng-bareng kita. Nah, di sini kan nih kalian belum pada kenal nih. Boleh diperkenalkan dirinya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya saya wabarakatuh. memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ramli. Kebetulan saya kawan kecil sama Bang Tio sampai waktu begini ya kan masih Amin. masih kasih umur panjang, dikasih kelancaran, ya kan kesolidarasan dalam tongkrongan masih job lah pokoknya 19 pokoknya. Alhamdulillah. Segitu aja dari saya. Bang Ramli nih ya. Bang Ramli sibuk apa ini Bang Ramli? Sekarang nih Iya. apa aja saya masih sibukin ya, kadang lontang lantung kan, kadang saya jalan-jalan juga sih, ngelawan dalam arti ya muter-muter aja lah ya. Oh, silaturahmi gitu ke teman-teman gitu ya. Tapi sehat ya, alhamdulillah ya. Sehat. Oke. Kantong doang nggak sehat. Nah, nih Bang Ramli nih, ya kan. Sebelumnya juga kita belum pernah cerita begini nih. Jujur gue biarpun temenan lama, cuman kalau untuk masalah cerita-cerita begini, ya kita rada gengsi lah cerita ini tongkrongan lah, ya kan. Ini bukan ada lama juga kita baru kesampaian sekarang. Janjiannya udah lama dari sebelum Lebaran. Cuman baru ada waktu kita, alhamdulillah nih sekarang, ya kan. Boleh Bang dimulai dari mana ini kita ini ceritanya? Cerita yang tentang apa nih? Yang horor. Kalau di sini kita biasanya horor Bang, yang janggal lah, yang mistis. Jadi pada waktu itu saya lupa tanggal bulan sama tahunnya ya, saya lupa. Waktu itu kan saya berangkat sama teman saya ke kediaman di Sambung Roso tuh, yang di YouTube juga di Sambung Roso. Oh, punya channel YouTube juga tuh dia tuh, Ki Sambung Roso tuh. Juga dia kebetulan ya. Terus Saya ke sana silaturahmi ya kan pada malam Jumat kalau nggak salah. Pukul berapa itu saya juga lupa. Saya ke sana sudah ramai orang ya kan. Udah pada berkumpul tuh. Bener ya kan, lagi pada tanggal 9 sekaligus yasinan ya kan. Udah rutinitas di situ katanya. Oh, itu kediaman Ki Sambung Roso kali ya? Panggilannya Ki Sambung Roso ya itu ya. Oh, Padepokan. Oh, terus gimana itu orang ceritanya? Ya kan pada waktu itu saya ke sana, ya kan datang saya sungkem, ya kan lalu duduk, ya kan mengikuti kegiatan yang ada di situ, tawasul sekaligus yasinan, ya kan. Oh, silaturahmi gitu. Terus langsung next ya kan, waktu ya kan di situ bisa ngerosok pengen ngebuat konten. Buat konten. Nah, di antara orang-orang yang ada di situ mungkin ya kali ya kan itu yang dipilih langsung saya ya kan. Oh, itu kontennya konten apa itu? Dikubur hidup-hidup. Buset. Dikubur hidup-hidup. Astagfirullah. Bener itu, asli itu. Asli itu, real itu. Dikubur hidup-hidup gitu. Terus nih, mantap juga nih. Terus itu yang dirasain sama dulu nih pas udah itu ini kan saya mau orangnya mau disuruh ngapain juga ayo banyak saya mah ya. Kata berani lah gua tahu ya. Gimana juga bodo amat. Mau mikirin belakangan saya mah ya. Yang penting benar. Udah saya langsung bilang iyain aja kan, enggak kata au gitu, enggak langsung just aja yaudah iya katanya. Enggak basa-basi itu. Basa-basi. Terus langsung saya ke tempat kuburan tersebut, itu pun di makam keramat, dekat makam keramat di Gunung Sindur, belakang padepokannya di Sambung Roso. Oh, lokasi penguburan hidup-hidupnya tuh dekat makam keramat. Iya, makam keramat di Sambung Roso. Nah, datang sono rame tuh, kan dulu rame tuh.
ada kali sekitar 20 orang 25 orang mah tuh ya kan, murid-muridnya lah itu murid Samoroso ya kan, masuk saya juga ya kan udah dikasih arahan begini sama aja saya murid. Iya, dia yang mengajari kebaikan. Betul. Soalnya datang bukan makam ya kan berbondong-bondong rame-rame ya kan, mempersiapkan alatnya seperti kain kapan, terus penutup ya. Datang saya masuk ke dalam liang lahat itu tuh, liang lahat kuburan ya kan, saya juga pengen ngerasain kubur kayak gimana sih rasanya ya kan, pengen ngerasain. Udah lanjut cerita, duduklah saya tuh di itu, dikasih arahan lah sama Samoroso, seketika nanti terjadi sesuatu seperti apa, kalau pengen nangis ya kan, dan kalau memang ibarat kata di situ ada hal bencana seperti apa, katanya nggak kuat bangun siap. Udah dikasih arahan sebelum memulai itu tuh. Dikasih arahan. Terus nggak sembarangan ya kan, nggak sembarangan bisa merosot, masukin aja pasti punya tata caranya. Sebelum kita kata dia mempersiapkan sesuatu ya kan, efek sampingnya apa dia udah siapkan, tapi efek samping tersebut. Terus lanjut cerita, turun saya ke bawah ya kan, itu setelah saya tuh mau tidur ya kan, mau tengkurap kata dia, mau duduk kata saya ambil duduk lah ya kan. Bebas senyamannya. Nyamannya kita kayak gimana, duduklah saya di situ ya kan. Itu pun ada alat rekam suara, ada nanti di video itu ada rekam suara, itu suara saya tuh ya kan, mana itu kesalahan saya ya kan terhadap orang tua, terhadap siapa gitu ya kan. Di dalam galian tanah itu Ram. Terus itu ya di dalam rekam suara. Nah itu kan duduk tuh kan, belum duduk aja saya udah sila, udah panas dingin saya tuh, pasti udah ngerasain sesuatu lah gitu, berkata hal yang aneh, kayak aneh pun kayak mati nih gua gitu kan ya kan, walaupun keadaan duduk. Nah cerita pas udah seling berapa menit ya kan, udah tutup semua ya kan. Itu kan gua langsung pakai tanah begitu, nggak pakai tanah ya kan, nggak diurut pakai tanah, nggak ditutupin pakai suatu penutup yang benar-benar gelap gitu, gelap, tidak ada cahaya sama sekali ya kan, tidak ada penerangan lah. Jadi kayak kain apa terpal gitu, di atasnya ditutup tuh biar gelap. Gelap, bisa kita ngeliat kiri kanan juga, depan belakang udah orang kelihatan tuh mah gitu. Lubangnya dalam tuh, lubangnya percis sama liang lahat, sama liang kubur, percis banget. Dalam-dalamnya gitu, ukurannya juga, lebarannya itu percis banget tuh, emang bener kayak dikubur walaupun saya keadaan duduk gitu. Dan kalau di rumah tentang ada miring begini ya, iya tiduran, duduk emang saya belum mati gitu ya, pengen merasakan gitu ya kan, merasakan sedikit gemeter juga ya kan, benar-benar nyata itu di situ, nyata. Pas saya lanjut cerita, duduk ya kan, ngadep kemana itu saya lupa, itu ngadep lah, selain orang kubur. Iya, duduk sila lah gitu. Orang lagi kubur buat. Pas itu beberapa menit kemudian saya merasakan sesuatu itu ya kan, merasakan sesuatu semacam kayak ibarat ada yang memperhatikan saya gitu ya kan, depan belakang ya kan, kiri kanan tuh kayak ibarat ada gereng-gereng tangan gitu masih gitu tuh ya kan, depan tuh kayak ada sosok gede ya kan. Itu pun walaupun saya nggak, tapi saya merasakan itu gitu, kayak ada sesuatu yang besar begitu ya kan. Merinding saya tuh begitu ya kan, panas dingin tuh saya tuh, panas dingin tuh ya kan. Terus tuh saya kan mengeluarkan kesalahan saya tuh ya kan, kesalahan saya ya kan, mohon ampun ya kan, astagfirullah ya kan, sampai menangis lah saya. Merenung gitu. Menangis saya kan, menangis tuh. Pada saat itu kan kita buat itu ya kan, pas saya dalam hati, kamu jangan saya begitu kan, saya ntar coba lagi saya gitu. Tapi itu itu masih ada makin banyak sesuatu ya kan, hal yang aneh yang tak kasat mata gitu, yang sulit dijelaskan lah gitu. Itu mah terserah sih orang-orang mau percaya apa enggak. Tapi ini yang benar-benar dirasain tuh pada saat itu real ya kan, saya merasakan dalam lokasi tersebut ya kan, ada apanya gitu ya kan, merasakan lah gitu saya, kayak pokoknya itu yang paling itu kayak ada sosok tangan begitu gereng-gereng begitu tangan, tau gak sih? Tangan gitu. Jadi kayak di depan kita itu jadi biarpun gelap kan, emang kalau gelap mah kita ngerasa ya, gitu ya kan, merasa gitulah, ibarat kata punya sifat perasa lah gitu ya kan, ibarat kata
cuman sebelumnya saya juga dulu pernah belajar namanya ngerasain gitu gini gitu. Saya dulu pernah belajar, saya merasakan sesuatu gitu katanya. Udah pokoknya di situ kelas ini saya keluar keringet aja tuh, keluar keringet aja saya tuh ya kan. Udah kata saya tuh itu pengen kabur gitu, pengen kabur aja pokoknya tuh buat istighfar lah apa gitu ya kan, merenung kesalahan pasti. Kalau emang mereka nih penonton YouTube nih, nonton YouTube Bang Tio nggak percaya, ya rasakan aja Kisah Moroso. Nanti juga disiapin sama Kisah Moroso nanti juga kita masukin videonya tuh ya kalau itu nanti ya. ada videonya di sini, ada videonya nanti. Izin dulu ke Kisah Morosonya tuh. Siap. Oke. Terus lanjut cerita ya kan, sering berjalannya waktu ya kan, terus gerayangan tuh kan awak panas itu pun dari dalam yang tuh kayak keluar asap gitu. Ntar ada videonya ada, itu. Siap. Tangan bentuk kayak keluar asap gitu ya. Udah saya kok sampai berapa menit tuh saya tuh kan, saya langsung keluar ya, saya langsung berdiri saya tuh kan. Oh nggak kuat itu? Nggak kuat saya, saking kayak banyak sesuatu gitu loh gitu kan. Awal-awalnya gimana gitu, bener-bener panas lah kan saya tuh ya kan ya. Ya kita juga takut kalau di malam kan, gitu. Maksudnya bener-bener nyata lah gitulah. Gitu ya. Keadaan kita masih hidup aja ya kan, udah kayak gitu ya kan, merasakannya apalagi kita mati udah alam ya kan. Nah terus itu berarti nggak nyampe ini Bang Ramli, nggak nyampe sejam 2 jam, nggak kuat gitu. 20 menit atau setengah jam gitu. Oh masih hitungan menit gitu? Ya masih hitungan menit lah, kira-kira segitu dah. Nah terus kan udah dirasa panas tuh, pasti kan keluar ya kan, keluar tuh langsung tuh Bang Ramli kan keluar. Udah pas begitu keluar tuh yang dibilang sama Kisah Moroso, pesan-pesannya apa itu? Pesan-pesan apa? Iya maksudnya yang Bang Ramli alamin kan panas nih. Apa emang karena kita banyak dosa, apa emang karena gimana ya, gitu? Pokoknya tingkah perilaku ulah kita ya kan, masa kita hidup nih ya kan. Yang kemarin gitu yang melakukan banyak kesalahan lah gitu ibaratnya. Itu kayak terbayang gitu loh, aduh salah banyak kan kayak terbayang. Penyesalan gitu. Penyesalan ya kan. Satu sisi ya kita udah bikin begitu ya, kiri kanan depan belakang kayak ada sesuatu kan, apalagi kiri kanan kan kayak gereng-gereng begini gitu kan, depan kayak sesuatu besar begitu ya kan. Menjadi gitu mau betul lanjut kita kan, saya udah cabut ya kan. Udah sampai bongkar begitu, berdiri datanglah ya kan Kisah Moroso beserta murid dan grupnya datang di situ ya kan. Ada apa ya kan, ini kata saya tuh kan sambil kata ya berlinang lah mata saya kan. Saya melihat sosok begini ya kan, saya kasih tahu Kisah Moroso. Makanya awalnya juga saya udah cerita nih, awalnya juga saya nggak percaya saya. Biasa aja gitu, biasa aja gitu. Kan Kisah Moroso saya percaya alam kubur apa gitu ya, maksudnya pengen kubur hidup katanya, pengen merasakan kematian gimana gitu. Di alam lain gitu. Enggak, saya nggak percaya begini kan saya gitu kan ya kan. Udahlah situ diajak. Nah lanjut cerita yang tadi kita ngajarin ya. Udah tanya Kisah Moroso, udah ngerasainnya ada Kisah Moroso, kalau nggak salah tuh gitu. Sekarang ingat ya kan kesalahan yang terdahulu ya kan, yang telah kanan ya tanpa arti keputusan ya kan, berkata cuman seolah-olah memikirkan duniawi lah gitu, kesenangan gitu ya yang kesenangan aja, kesenangan ya kan, kayak mabuk lah apa gitu ya kan, budi lagi gini. Udah terus itu saya bersedih tuh ya kan, ya ngomongin sama Kisah Moroso ya, sedikit banyaknya saya bersadar walaupun enggak seutuhnya gitu, pelan-pelan kan bertahap. Iya betul, nggak sekali tahap pelan-pelan ya kan, tambahan juga dari Kisah Moroso ya kan. Berkata pun apa namanya, banyaklah gitu berkata Kisah Moroso ngasih arahan ke saya. Dapat ilmu, pembelajaran. Iya, udah harus saya tuh pas di balik layar gitu. Kisah Moroso udah ini kan saya kan. Udah terus itu udah kumpul lagi, udah pada ngobrol-ngobrol lagi lah biasa. Sharing. Itu pengalaman, maksudnya benar-benar pengalaman yang berharga itu ya. Semua itu baru ngerasain ya itu. Iya. Sekali itu saya baru ngerasain saya. Kan? Atau kita juga belum pernah gitu, nggak tahu berani apa enggak ya kan. Rasanya gimana dipenuhi pakai tanah ya kan, itu baru tutup loh. Gimana dipenuhi
dekat tanah ya kan. Bener-bener Gimana mau diuruk keluar, gitu ya. kita kan kemarin pasti nyokal tanah dulu begini, belum tentu bisa kita diikat begini. Iya betul. Ya kan, nah gimana jahit lah. Nah nih Bang Ramli nih, itu kan tadi udah tuh ya pengalaman pertama Bang Ramli tuh, Betul. yang menurut saya juga itu sangat benar-benar istimewa lah itu pengalaman di kubur hidup-hidup itulah, karena mungkin 1000 dari 1 orang yang ngalamin kayak gitu ya kan. Nah setelah kejadian itu atau sebelumnya ada lagi nggak nih Bang Ramli nih yang apa Bang Ramli lagi main ngelihat sosok penampakan atau pernah digangguin, ada nggak itu? Nggak ada itu, pokoknya ada sih, ada kayak gitu tubuh saya itu kayak ada merasakan sesuatu gitu, saya bilang itu. Cuman hal positif ya, hal positif menurut para guru saya juga, hal positif itu. Dalam artian nih pada kata adalah sosok yang ikutin saya menurut alam, saya belum tahu katanya mah orang pakai inian apa sih ini udang-udang gitu tuh katanya, sorban ya udang-udang warna hitam itu. Oh iya, dia pakai pangsi ya kan, pokoknya pakai pangsi lah orang-orang zaman dulu lah, pokoknya tua banget. oh ngedampingin gitu. Iya, menurut saya tuh ngaji apa gitu kayak gitu, seperti itu. Nah nih Bang Ramli, tadi kan udah tuh pengalaman yang pertama yang sangat berkesan tuh ya bagi Bang Ramli tuh di kubur hidup-hidup. Bisa dilupain lah itu mulai. Iya itu mah Momen. Itu kesempatan yang berharga, itu pengalaman yang menurut saya juga itu pengalaman bagus lah itu, karena mungkin 1000 dari 1 orang itu yang ngalamin hal seperti itu Bang Ramli ya kan. Nah nih berikutnya nih Bang Ramli nih, apakah sebelumnya itu ketika lagi main pernah ngalamin hal horor nggak, apa mistis, apa ngeliat penampakan, apa kesurupan, apa gimana, pernah nggak itu? Itu waktu kecil, maksudnya nih sehabis pulang dari sana apa cerita yang lain gitu? Cerita yang lain, next cerita, lanjut next cerita. Jadi pada saat waktu itu saya kecil ya kan ya, itu saya melihat sesosok genderuwo. Genderuwo itu tinggi gede, setiang listrik ada itu, setiang listrik ya kan. Dia buluan, mata merah, tarik. Pasti namanya ngeliatin saya begitu, nyata saya. Itu masih ternyata itu benar. Sampai sekarang pun masih ada genderuwonya. Itu kejadiannya gimana awal mulanya, maksudnya saya ngapain? Gimana? Iya. Jadi bisa gitu. Pada saat mau maghrib ya kan, saya disuruh ibu saya ke rumah nenek saya tuh, kan di bawah tuh yang di musola. Oh iya, tahu. Terus naik sepeda ya kan, nyantai kan, namanya kecil kan, bual geol ya kan, nggak jelas lah gitu ya kan. Bawa nasi saya tuh ke rumah nenek saya, berat aja. Dan cerita ya kan, perjalanan tuh. Nah saya tuh jalan ngeliatnya ke arah saya. Nah tiba-tiba wujudlah sosok itu, genderuwo itu tuh. Itu persis di mananya itu Ram? Itu kan gua depan kelapa. Pohon kelapa di sini tiang listrik tuh. Yang dekat musola tuh, samping sebelah kanan tuh, rumah Beng-Beng. Beng-Beng ya kan. Tiang listrik kau. Ya kan, dulu kan itu kayak jurang tuh. Iya. Kayak jurang, sekarang aja pendek. Belum kayak sekarang. Di rumah dalam. Masih tanah itu. Sepeda lah saya, gue kan kenceng juga ya kan, ada kenceng buat. Itu saya ngeliat ke arah aja, tiba-tiba wujud ya kan sosok makhluk tersebut ya kan, tinggi besar, mata merah bertaring, bulunya banyak kayak gorila, itu mau gorila lah ya kan. Jadi saya ngeliatin aja aja, mata saya nggak bisa saya ke kiri kanan, kok ngadepin ke dia aja tuh ya kan. Jadi sama melotot, saya melotot, dari saya melotot, mata merah bener tuh, nyala tuh. Udah gitu jangan tuh ngarahin ke dia aja, kayak ada magnet gitu loh gitu. Oh udah, jadi sekilas pas kejadian itu udah langsung nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, singkat aja aja arah ke dia tuh, saya arah ke dia aja kan, sepeda lagi maju kenceng banget tuh kan ya, kenceng aja, tiba-tiba saya jatuh ke bawah. Anjing, merinding gua. Ke jaring. Anjay. Demi Allah itu kayak jurang gitu, demi Allah. Masih ada sini kayaknya, ada bekas luka nih kayaknya kalau salah sini. Iya. Kan, sore kan. Nah, lanjut cerita, saya jatuh ke bawah ya kan. Iya. Itu saya belum tahu kalau kepala saya bocor, saya ada luka, nggak tahu. Pokoknya saya nggak nangis. Oh, belum ngerasa waktu itu? Nggak nangis, nggak kerasa waktu itu. Nah, ya kan lanjut cerita, saya naik ke atas tuh kan, naik ke atas, nggak sadar kalau saya bawa sepeda, naik ke atas. Pas saya sudah sampai di atas, sekarang saya kok basah-basah, saya lihat lah ya kan sini
ke arah banyak ya kan, lihat sepeda nangis baru saya situ kejar, nangis saya kencang-kencang saya. Tapi itu pas Bang Ramli selesai jatuh kan bangun tuh. Itu sosok itunya masih ada Nggak nggak? ada, Udah langsung hilang. langsung hilang itu. Tapi Asli itu. bener-bener nyata gitu. Nyata, Lihatnya bener-bener maksudnya wujudnya itu bener-bener jelas gitu. Bener jelas, duduk begitu, ada begitu kan, hati saya begini aja tuh. Pokoknya taring gitu, sama lihat mas gitu. Kulitnya hitam gitu. Apa merah apa gimana? Buluan, kayak bulu gitu, bulu-buluan gitu pokoknya. Bulunya putih, kayak hitam. Oh, kayak bulu-bulu gitu hitam. Gundurwo gimana gundurwo gitu. Saya masih dulu kan tahun-tahun cerita gundurwo aja gitu kan. Lihat di Google begitu-gitu. Cuma ini saya ngeliat wujud langsung di depan mata ya kan pada waktu kecil itu. Tapi setelah itu apa sih maksudnya? Pas kejadian itu dia nggak nyerang, nggak apa, cuma ngotot aja gitu. Ngotot aja dia, ngotot dia. Tapi ngomong teriak apa juga nggak bisa itu. Nggak bisa, saya gini aja saya tuh. Nggak saja gitu tuh. Orang busuk masuk tuh, orang busuk ke paksa begitu saya. Aduh, sampai sekarang masih ada sosoknya. Masih ada, tapi ya. Dia masih di situ dia. Masih di situ dia. Kotak batin ya kan, ya penglihatan kelihatannya masih ada. Saya nggak ada cerita sesuai fakta, sesuai kejadian, sesuai apa yang saya rasakan dan apa yang saya lihat pada saat waktu itu. Susah sih kalau cerita di karang-karang juga nggak bakal emang bisa. Kan namanya ibarat kata dunia pergoiban, hal ibarat kata yang di luar nalar ya kan memang sudah percaya, tapi nyata. Tapi benar-benar ada. Nyata adanya. Tentuan kita juga doain. Ya, betul. Nah udah pas begitu, akhirnya pernah sempet nggak datengin lagi ke situ? Oh penasaran nih gua nih. Sempet begitu. Tapi nggak mau nongol maksudnya. Saya sama dia punya dendam pribadi gitu ya kan. Karena mau saya pengen celok pakai ini, ya kan. Gara-gara lu nih, gua berdarah nih. Gitu kan gimana? Oh pernah tuh datengin ke tempat itu tuh. Iya, saya ke situ kan. Ya bahkan kan emang hampir setiap hari ya kan. Muter-muter kadang ikut-ikut masih di ronda juga iya. Mansip ya kan. Masih di lingkungan kita ya. Bakal dulu bentar. Nah, nih Ram nih kan pernah denger nih kita nih katanya nih Bang Ramli pernah sempat ngeliat pocong juga tuh sama anak-anak gitu. Jadi itu gimana itu ceritanya itu? Explore gitulah ya kan. Kita bocah katanya ini kadang explore di Semapal. Oh Semapal yang mau ke Serpong ya. Udahlah saya ikut ya kan, nggak ada kegiatan ya kan, gabut ya kan, semua kan orang gabutan tahu sendiri kan, diajak ayo ya kan udah jelas semua. Jangan kan ke situ ya kan, diajak ke tempat-tempat sakit ya hayu ya kan. Udah sono saya datang sama teman-teman ya kan tuh, anak sebelah tuh sama anak-anak Irmas ya kan, masjid di sono tuh, tempatnya dahsyat bener itu. Tempatnya tempat apa itu? Apa kebun? Apa gimana? Kebun ya kan, sekaligus ada perumahan yang terbengkalai. Nggak tahu rumah contoh apa rumah apa gitu, pokoknya perumahan itu. Oh jadi ada rumah-rumah gitu, tapi udah lama nggak ditempatin kali apa? Perumahan Bang Tio. Oh perumahan itu Tio. Perumahan mungkin buat rumah contoh doang kali ya. Jadi emang benar-benar nggak dihuni dari awal. Nggak dihuni, dan itu nggak tema konon ada ceritanya mengatakan nenek apa itu gantung diri di situ tuh. Situ. Terus. Nanti juga ada gambarnya, gambar itu di itu. Cuman pada saat waktu saya videoin tuh nggak ada. Ngomong apa juga beliau lah nggak tahu ya kan tuh. Ternyata itu saya nggak ada. Itu ke situ buat ya kan, briefing dulu sama rekan-rekan ya kan, sambil berdoa ya kan, meminta perlindungan, keselamatan ya kan, biar yang tidak diinginkan nggak terjadi. Betul. Ya kan, kita briefing bla ya kan, lanjut cerita. Anak-anak kita masih dulu lah yang maju ya kan, berapa orang gitu maju juga, aku empat gitu ya kan. Ya dari jauh tuh tengah-tengah ya udah maju dulu sana ya kan, explore dulu ya kan, pertama ke rumah kosong bet nggak ada yang nongol ya kan, ke tempat nenek itu yang katanya pernah ada gantung diri situ kalau nggak salah gitu. Ya ada bunuh diri gitu ya. Kayak gantung diri di situ. Nggak ada juga. Kebun pisang, banyak pohon pisang ya kan, di situ bedet nggak ada juga. Cuman katanya anak-anak
merasakan sesuatu doang gitu, merasakan sesuatu yo. Oh kayak beda gitu, Iya, merasakan sesuatu. merinding gitu kan. Iya, merinding apa gitu ya. Udah tuh kan mereka nggak dapat, gantian lah saya tuh. Oh. Saya tuh gantian tuh. Nah saya lihat kan muka-mukanya berkata yang gampang nih buat ini sama setan gitu. Oh berinteraksi gitu. Iya, bukan berinteraksi, jadi mediasi. Gampang lah dibuat di ini gitulah ya. Digangguin. Iya, gampang itulah orang gitu ya. Nakutan orangnya, ya kan. Udah tuh, saya ajak lah si Anton tuh. Oh, ya ada. Ya kan rekan kita juga tuh Anton. Ajak kan Anton, lu siap gak? Ayo siap, gua kalau temenin mah tadi begitu. Kan ada penakut dia makan. Iya, ada penakut, makanya lebih gampang ada penakut mah ya kan. Nah, seiring berjalannya waktu, mencerita jalan saya awal ke yang gantung tree itu, nggak ada hawanya doang, sini nongol gitu ya. Datanglah ke pohon pisang, langsung saya bertuju pokoknya punya hawa pikiran langsung pohon pisang itu. Wah, sini gini kan saya nih. Oh, tahu-tahu tertuju ke suatu tempat gitu tuh pohon pisang ya kan. Jalan ya kan. Eksplor kan saya juga buta, saya nggak bisa ngeliat kayak begitu lah, nggak punya indra-indraan begitulah saya mah ya. Biasa baik, cuman kayak ngerasa aja gitu ya. Ngerasa jalan sama Anton berdua. Rekam ya kan, halo guys gitu ya kan, dia kan kata layaknya orang bikin video lah gitu. Jalan aja. Itu di kamera sesosok makhluk itu nol. Itu pocong cuman kecil, dia begini aja. Yang megang kameranya si Anton. Iya. Udah gitu. Dia kecil di balik pohon pisang begini aja begitu tuh. Ya, begitu tuh. Cuman enggak kelihatan mukanya, dia enggak kelihatan gitu. Enggak kelihatan kecil tuh pocong kan. Saya baru tahu saya ada pocong kecil, bocah kecil kali itu mah ya. Bocah kecil kali itu. Itu mungkin kalau ada videonya itu asli real jelas itu videonya kalau ada. Kalau videonya ada tuh. Jadi pocong tapi kecil loh, bentuk ukurannya kecil gitu. Kayak bocah kecil pas pantaran berapa ya? Pantaran 8 tahun kali ya. Buat anak-anak SD lah segitu ya. Bukan anak-anak SD. Orang ini yang munculin ini nih kecil bener itu mah, bener tuh. Nah di kamera pun itu tuh ada sosok makhluk, cuman nggak kerekam di kamera. Oh nggak jelas si gitu. Anton yang ngeliat. Si Anton ini bilangin kan gue tuh, jangan panik kata gue, santai jangan lari. Datang lah angin kayak kencang begitu. Angin datang kencang begitu, kan di situ saya maksudnya sedikit konyol juga kan, namanya kediaman orang kalau musik pasti nggak seneng kan. Iya. Saya mancing itu bukan besok gimana ya kan, bisa kesel ke nongol ya kan, ya kan gitu. Datang angin aja, ya kan, kayak hujan tapi nggak hujan. Gimana tuh, aneh gak? Maksudnya nggak hujan tapi hujan gitu, nggak gimana ya ceritanya, kabut hujan pokoknya kayak ada air begitulah kabut gitu. Kayak kabut gitu, kayak kabut di puncak gitu. Bukan kabut, jadi kayak netes air begitu loh. Oh bener-bener netes ya, kecil gitu, netes air begitu ya, sama angin gede itu. Angin gede, bener angin gede gitu ya kan. Terus ini pada kabur apa gimana tuh? Enggak kabur, saya terus ya kan, selonin ya kan. Selonin terus kan, buat aja. Betul, nggak ada yang mau nongol lagi nih. Saya udah sampai ke ujung-ujung tuh, nyari-nyari ke ujung-ujung. Ternyata yang di situ doang pangkalnya, yang bener wujudin lah, yang mau wujudin situ doang. Nggak ada cuma di mata. Ya suara-suara doang lah, apalah. Oh suara ada juga tuh. Ada, merinding lah gimana, kayak suara gimana ya, kayak suara gerungan gitu lah. Ini bukan macam, cuman kayak gerung begitu. Oh kayak orang kesel, gitu marah gitu, kayak orang marah gitu. Gimana? Bodo amat lah saya lah. Saya mau kesini pengen keluar doang sih, nggak macam-macam begitu ya kan. Begitu lanjut cerita, baliklah saya ya kan. Lihatlah tuh video tersebut tuh ada nongol ketangkap kamera. Bahkan teman-temannya bingung, yang sering ke situ tuh nggak pernah nampak gitu loh, nggak pernah nampak di kamera, cuman ngeliat tuh diwujudin tapi nggak dapat di kamera. Kalau saya nggak bisa ngeliat tapi ketangkap di kamera. Oh, itu yang ketangkap di kamera bentuknya apa itu? Pocong itu. Oh yang kecil tadi itu? Iya, yang kecil tadi pocong itu ya, pas dijelasin kan dijumbat aja disebutin itu pocong. Ya kan saya nanya juga ke orang-orang yang berkata yang punya kemampuan, bener itu pocong. Dan nggak santan bilang, ini ada di sini. Iya apa itu? Itu pun ada, katanya mah ada di pohon pisang itu ada batu.
ada batunya. Dan itu penghuninya yang dibilang satpam ini depan nih. Oh, ada mustikanya itu dia di Iya, situ. Mustika apa warna merah gitu, batunya warna merah. Warna merah sim atau apa nggak tahu dah. Pokoknya ada batu aja gitu, ada orang yang punya kemampuan lah gitu ya kan. Nah, yang bikin hujan itu kali itu dia ya, yang bikin Bisa hujan, jadi. bikin angin itu yang Bisa, nungguin, yang ya. ngejagain Mungkin mustika yang itu ya. gerung juga dia kali ya, yang gerung juga tuh, yang gerung dia kali tuh. Oh, disangkanya mungkin sama dia pengen ngambil itu kali, Iya kali ya, disangkanya kan? mah. Cuma kalau dia dikasih mah ya pakai aja Iya, boleh. buat variasi saya mah, buat pakai apa ya kan. Benar mah dia kan buat variasi ya kan. Gak ada yang larang ibarat kata. Cuma jangan mempercayai kan. Katakan Betul. iya, pakai aja variasi. Katanya sempat ada yang kesurupan juga itu bocah yang ikut di situ. Nah, ada. Iya benar ada. Itu gimana itu ceritanya? Itu anak majelis tuh. Anak ya Ilmas majelis. itu. Ya, Ilmas itu. Bukan kesurupan Bang Tio, bukan kesurupan. Gimana Jadi, itu jadi dia? pas arah pulang ya kan, ngeksplor tuh. Yang suka ada sosok perempuan pakai baju apa gitu ya, pokoknya lah di rumah kosong itu mah nggak dapat wujud, pokoknya udah cari gimana juga nggak wujud mah. Nah lanjut cerita, bet aja tiba-tiba jatuh itu bocah si Ipul itu. Oh, jatuh tuh dia. Jatuh. Terus Jatuh, dia kenapa? Kaki berat terus jalan, ya udah ditinggal rekan-rekan itu kan, yang mungkin yang pernah belajar kali ya, sedikit banyak gitu dari umat kami baca mantra ya kan, bener gitu kan. Itu tetap nggak bisa berdiri ya kan. Oh, ngedeprok dia jatuh gitu. Ngedeprok ya kan. Makanya saya mau nyoba coba lah apa yang pernah dikasih sama guru gitu ya. Apa yang pernah diajarin ya, gitu. Sama guru gini ya kan. Udah tuh saya yakin dan minta sama Allah gitu ya. Karena saya ya Allah, saya hanya manusia biasa ya kan. Hanya manusia biasa. Saya meminta sesuatu ya kan. Untuk kesembuhan saudara saya Ipul ya kan, dengan izin Allah yang Maha Kuasa melalui doa ini ya kan. Udah tuh dibaca ya. Itu saya pakai, maksudnya biasa saya bet ya kan. Di situ triknya usap cabut ya kan, langsung dilempar ya kan, udah dilempar tuh, lempar ke atas. Alhamdulillah Langsung bisa jalan lagi dia. Alhamdulillah itu ya, maksudnya dikabul lah doa saya sama yang kuasa gitu kan. Tapi yang Bang Rambi rasain pada saat itu pas narik itu gimana itu? Apa keringat panas dingin, apa deg-degan, apa gitu, gimana? Biasa aja gitu ya, biasa. Oh, relax, ya, tetap relax. Relax, itu fokus pada yang jatuh itu ya kan. Udah fokus tuh ya kan. Emang sedikit ragu saya tuh ya kan. Tapi apa salahnya sih ya kan? Iya. Kata tidak ada yang tidak mungkin dunia ini ya kan. Selagi kita minta sama yang Maha Kuasa ya kan, apa yang pernah kita baca lah ibarat kata ya kan, yang sholat yang sering baca ya kan, itu bisa buat kayak gitu ya kan. Itu memang satu yakin. Iya, yakin menjalankan sesuatu tanpa keyakinan itu nihil ya kan. Jadi pengen jalan juga dut-dutan gitu ibarat kata ya kan. Berarti itu mah bukan kesurupan, dia ya kayak semacam dipegangin. Nah dipegangin iya, mungkin dia bengong aja kali ya, makanya dia gampang untuk diganggu gitu. Makanya kalau mana-mana kayak gitu jangan pernah lah, jangan kosong pikiran gitu. Jangan kosong pikiran ya, pokoknya jangan pikiran aneh ya. Selalu aja sih kata ya kan, kayak biasa aja ya. Iya, emang kan kita ini enggak cuma manusia gitu loh ya kan, kita yang Maha Kuasa ya kan, berdampingan gitu. Berdampingan ya kan. Ya kayak panas ada dingin ya kan gitu. Ada yang nyata, ada yang nggak nyata ya kan, tapi ada gitu. Makanya jangan pernah sembrono lah ibarat kata. Jangan pernah sembrono ya kan. Pokoknya mah jaga ucapan, jaga lisan ya kan. Karena mereka juga makhluk Allah ya kan, ciptaan Allah ya kan. Dan kita pun ibarat kata dia ya sama kayak kita sih ibarat kata, kalau disengin juga ya, disengin lagi marah ya. Perasaan waktu itu saya ngerasa salah ya kan, saya ngesengin ganggu dia kan, cuman niat saya cuman ya eksplor doang gitu ya kan, seru-seruan doang. Iya, seru-seruan doang. Sayang sih itu video nggak ada nyatet tuh Bang Jo. Ya Allah, itu ada itu tangga itu kamera itu jelas.
Ntar kita podcast dah tuh bocahnya biar lebih ngeyakinin Iya, ya. betul, ya. Kalau permisa pada nggak percaya nih ya kan, ntar kita podcast guys tuh bocahnya tuh. Bung Kalau- Anton kita panggil Bung Anton. Kalau dia mau atur waktu, ntar kita sebisa mungkin kita podcast dari Bang Ramli ceritanya seperti ini, dari dia seperti apa gitu ya kan. Nah nih Bang Ramli nih, ada yang kita mau tanyain juga Siap. nih ya kan. Kalau menurut mata pribadi kita nih Bang Ramli kelihatannya agak sedikit berani ya kan, agak kuat gitulah ya kan. Kalau masalah-masalah kayak gitu nih, nah makanya yang mau kita tanyain ini, selama hidup Bang Ramli nih di umur sekarang nih, hal apa itu yang paling sekiranya serem dan menakutkan? Serem dan menakutkan. Iya. Itu doang tadi yang bilang lahat tuh. Oh yang lahat Iya, itu yang ternyata lahat yang diceritakan itu. Yang lahat doang itu. Selainnya nggak ada gitu. Nggak ada, yang lahat doang. Ya, saya masih orangnya modal nekat, sebenarnya nggak ada keberanian. Cuman seketika ibarat kata orang di sekeliling saya disakiti, itu timbul rasa keberanian ya kan. Emang satu lagi saya mah orangnya penasaran kan. Penasaran sih, orang penasaran. Jadi saya takut itu kalah sama penasaran gitu loh. Kemudian penakut, saya orang penakut, cuman berhubung rasa jiwanya penasarannya gede ya kan, bilang rasa takut gitu. Yang penting mah ini mah jangan terlalu ragu-ragu. Benar. Ya selagi yakin ya kan, tercapai begini embat terus pokoknya ya kan, maupun itu lubang juga ya kan, paling soyo gitu. Kalau ini nih Bang Ramli nih, kita kan lagi tempat kediaman Bang Ramli nih ya. Ini kan banyak benda-benda menurut saya ini yang secara orang nggak tahu gitu ya, awam gitu ya, secara orang awam nih kayaknya benar ada serem juga ini Bang Ramli nih. Ini kisahnya gimana ini? Ini saya dapat hiasan lah, dapat titipan dari seorang guru sekaligus buat saya. Ya ada berjalan di jauh ke sana, enggak berapa beliau, udah ada berapa tahun, 2 tahun, setahun. Oh jadi warisan ini. Warisan ini. Tahu saya juga bingung namanya apa ini. Ada kembarannya ini satu. Cuman hilang. Enggak ada. Beda, diturunin beda gitu. Iya, saya dikasih satu doang. Banyak lah. Maksudnya biasa dari beliau Turun ke Bang Ramli. Ya, ada banyak beberapa. Kalau ini beda lagi. Ini golok beda lagi nih. Sama dikasih seorang juga. Tuh. Bener nih ya. Mana nebang, saya pakai nebang pohon pisang sama saya. Sekali babat doang begitu, cus begitu gitu doang. Doang. Tahu ini apa saya namanya juga kurang tahu saya mau dikasih ya, saya ambil ya kan. Yang penting mah kan kita menjaga lah, amanah ya. Kemudian jangan disalahgunakan, jangan terlalu dipercayai, jangan diduakan, jangan sama Allah gitu ya. Nah, pokoknya amanah, jaga amanah aja ya. Sekedar untuk biasan aja kan. Kata orang-orang kan kayak gini kan, musuh mungkin gini ya. Sekarang begini, yo, ya tergantung dari orang tersebut. Menyikapinya ya kan? seperti Menyikapi seperti apa, mempergunakan untuk apa ya kan. Benar. Ya kayak pisau aja kan, masa kita pegang pisau buat belah cabai musrik kan ada fungsinya masing-masing ya kan. Betul. Pisau buat ngebelah cabai, ngebelah bawang, engkol ya kan ini bisa ngebelah kelapa, golok gitu ya. Orang beda-beda pemikiran sih, cuman menurut saya ya kayak gini mah nggak ada salahnya kecuali kita mempercayai ya kan, terlalu mengagung-agungkan benda tersebut itu salah. Betul. Udah hiasan kok memang bisa difungsikan gitu. Cuman namanya gitu ya kan, namanya amanah mah kan kita harus jaga, jadi nggak boleh kita istilahnya nggak rawat atau kita buang, kan nggak bisa begitu kita. Namanya amanah dari orang mah ya kan, apalagi orang itu maksudnya guru ya kan, kita, guru, saudara kita ya kan, nggak bisa gitu. Kayak istilahnya dikasih tanah, nih wakafin ya buat ntar rumah tempat tinggal lu, ternyata dijual kan nggak boleh kita kayak kan, gitu. kita berkata melanggar Sama, amanah ya barang kan, juga kita bisa memegang teguh amanah tersebut ya kan. Barang juga sama seperti itu. Nah oke, Bang Ramli, ada lagi nggak nih ceritanya? Udah mungkin cukup sekian lah gitu. Kalau kita terus mah nggak ada habisnya ya kan, bisa 7 hari 7 malam nggak tidur nih kita ya kan, kan bukan robot kita ya kan. Iya betul. Nah sekarang nih biasa kita kalau udah habis berbagi cerita seperti ini Bang Ramli ya kan, biasanya dari narasumber itu kita di sini mau ngasih pesan-pesan atau salam-salam buat gurunya atau
pesan-pesan buat para penonton gitu. Ada nggak Bang Ramli yang mau disampaikan? Silakan. Ada. Yang pertama-tama saya berterima kasih kepada guru-guru saya yang di Tangerang, Pak Ustadz, ya, nggak bisa saya sebutin namanya, Iya. ya kan, dan Bang Haji yang tidak bosan untuk membimbing saya, dan ada juga mamang saya sekaligus guru saya juga, ya kan, tempat curahan hati saya juga, itu Mang Rodi gitu, dan guru Isa Muroso yang telah mengarahkan sesuatu, ya kan, merasakan hal yang tidak pernah dirasakan sama saya seumur hidup, baru kemarin sama Isa Muroso itu. Kalau pesan-pesannya nih buat penonton nih, kan pasti kan adalah pesan-pesan apa gimana, jangan belagu apa gimana. Coba Bang Ramli boleh. Selagi kita masih dikasih napas, selagi kaki berdiri tegak, ya kan, langkahkan kakimu semaksimal mungkin ke hal-hal yang positif sebelum penyesalan timbul. Jalankan, teruskan selagi itu nikmat untuk dirimu. Mantap. boleh. Mantap. Oke, sekian aja mungkin ya cerita dari narasumber kita kali ini nih, Bang Ramli nih. Saya mengucapkan terima kasih juga nih Bang. Siap. Nih, udah nyediain tempat, udah mau berbagi pengalaman ya kan. Siap. Nah, mungkin sekian aja ya. Apabila ada salah-salah kata, kita mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Tio Gesper.